Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatum min tahiyatil Islam, tahiyatum min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yaitu nikmat sehat, iman, Islam, dan ihsan. Yang seharusnya hari ini kita sudah bersyukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan salam kita kepada suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga di akhirat kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan Allah izinkan kita untuk bertetangga dengan Rasulullah SAW. Pertama-tama yang saya hormati dan yang semoga Allah rahmati para dewan juri dan panitia lomba pidato pentas PAI tahun 2021 atau yang bertepatan dengan 1442 Hijriah, dan tak lupa juga sahabat milenial yang semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID-19 yang masih merajalela sampai saat ini. Guru-guruku tercinta dan sahabat milenial yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema Muslim milenial yang istiqomah. Sahabat yang dicintai Allah, pada masa modern saat ini banyak sekali kita melihat akan tantangan zaman yang mana seorang muslim mudah tergoda dengan harta duniawi sehingga mereka meninggalkan keimanan mereka. Tak hanya itu, banyak dari kaum muslimin yang terjerat korupsi dan sebagainya. Astagfirullahaladzim. Maka dari itu, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, dan Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Kemudian akan datang kepada kalian masa kekhilafahan ala minhaj al-nubuwah, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Kemudian akan datang kepada kalian raja yang zalim, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang, dan Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Kemudian akan datang kepada kalian masa raja diktator atau raja pemaksa. Atas kehendak Allah masa itu akan datang, lalu Allah akan menghapusnya jika ia berkehendak menghapusnya. Kemudian akan datang kepada kalian masa kekhilafahan ala minhaj an-nubuwah, khilafah yang berjalan di atas kenabian, dan setelah itu beliau dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dari hadis di atas kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW menjelaskan fase hidup manusia dibagi atas 5 zaman, yaitu yang pertama zaman nubuah atau zaman kenabian, yakni zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua zaman kekhilafahan, yakni pada masa kepemimpinan sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Yang ketiga zaman al-mulk atau zaman kerajaan. Pada masa ini ditandai dengan berakhir atau runtuhnya dinasti Utsmani di Turki pada tahun 1924 Masehi. Dan jika di Indonesia ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, dan sebagainya. Yang keempat, zaman Jababiroh atau zaman kebebasan bermaksiat di mana-mana. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin, dan orang-orang zalim menjadi pemimpin. Jumlah umat Islam banyak, tetapi bagaikan buih di laut. Nauzubillahi min zalik. Pada masa saat ini kita masuk ke zaman yang keempat, yaitu zaman Jababiroh. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari hal-hal seperti itu. Kemudian yang kelima, yaitu zaman khilafah. Zaman di mana suasana seperti di zaman Rasulullah SAW yang mana umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi, tetapi hanya akan berlangsung kurang lebih selama 9 tahun. Pada masa ini akan muncul Dajjal,
Nabi Isa alaihissalam juga akan muncul dan ditugaskan Allah untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang Nasrani. Sahabat milenial yang dicintai Allah, melihat situasi, kondisi yang sedang terjadi saat ini, maka tidak heran kalau kita sedang berada di zaman Jababirah yang tadi telah disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas. Maka sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan yang Wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan pernah bertanya kepada seorang pun setelah Anda." Beliau menjawab, "Katakanlah, aku beriman, lalu beristiqomah." Hadis riwayat Muslim. Sahabat milenial dicintai Allah, pada zaman ini betapa dahsyatnya bencana silih berganti yang Allah turunkan pada zaman ini. Tidak hanya gempa bumi ataupun letusan gunung berapi, bahkan virus corona yang tak henti-henti, dan juga kemaksiatan semakin merajalela di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Maka patutlah kita evaluasi diri kita untuk terus menjaga keimanan dan keistiqomahan dalam berislam. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh sahabat Rasulullah dalam hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Fussilat juz 24 ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sadaqallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka beristiqomah dalam pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maka dari itu, sahabat milenial dicintai Allah, setidaknya ada 3 poin untuk menjadi muslim milenial yang istiqomah. Yaitu, yang pertama, memiliki akidah yang kuat dengan kita terus menuntut ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yang kedua, istiqomah dalam keadaan apapun, baik saat lapang ataupun sulit. Dengan cara kita terus mengingat Allah dan merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Yang ketiga, senantiasa menjadi akhlakul karimah, menjaga akhlak kita kepada orang tua, guru, tetangga, bahkan menjadi akhlak kita terhadap manusia walaupun berbeda agama. Maka dari itu, semoga kita semua termasuk ke dalam muslim milenial yang istiqomah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.